Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita beralih ke topik selanjutnya. Keselamatan menjadi nomor 1. Asita NTT mendukung penutupan sementara pelayaran wisata di Labuan Bajo. Pendengar, Labuan Bajo kembali dihadapkan pada situasi yang menuntut kehati-hatian bersama ya. Cuaca ekstrim masih berlangsung membuat aktivitas pelayaran wisata kembali ditutup sementara, dan keputusan ini tentu bukan hal yang mudah terutama bagi pelaku pariwisata dan juga wisatawan. Namun pendengar, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Menariknya keputusan ini juga mendapat dukungan dari berbagai asosiasi pariwisata termasuk Asita Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana pandangan Asita melihat kebijakan ini? Kita sudah tersambung melalui line telepon pagi ini bersama Ketua Asita Nusa Tenggara Timur, ada Kak Oyan Christian. Kak Oyan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Eca dan pendengar Selamat RRI. pagi. Terima kasih sudah Iya, menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini, Kak Oyan. iya dengan senang Semoga hati Kak Eca. Ya, semoga kabarnya sehat lagi di Labuan Bajo, Kak Oyan. iya betul sekali. Saya lagi di Labuan Bajo saat ini. Iya, Ya, baik Kak Oyan, kita langsung saja. Bagaimana sikap Asita ini Kakak menyikapi penutupan sementara ini, Kak Oyan? ya baik. Jadi memang saat ini kita sedang dihadapkan pada pilihan untuk memprioritaskan keselamatan wisatawan kah ataukah memprioritaskan pelayanan. Mm-mm. Jadi memang secara kondisi cuaca memang saat ini kita tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang memang di akhir tahun dan awal tahun yang ada anomali cuaca ekstrim yang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam melakukan kegiatan wisata. Tentu saja tidak hanya di laut tetapi juga di darat dan kami memang perlu untuk memprioritaskan keselamatan wisatawan. Untuk itu dengan kebijakan yang diberikan saat ini tidak diberikan izin berlayar dan penutupan Taman Nasional Komodo, yang mungkin kalau kita bicara tentang keselamatan wisatawan kita setuju. Namun tentu saja ada hal lain yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan adalah bagaimana kondisi ekonomi Iya. Manggarai Barat secara khusus ya, Mm-mm. karena tentu saja penutupan ini akan berdampak kepada kegiatan wisatawan yang berhenti total gitu Kakak. Ya. Iya, lalu apa pertimbangan utama Asita hingga mendukung kebijakan ini akhirnya, Kak Oyan, meskipun dampaknya memang kita ketahui bersama cukup besar, Kak Oyan, ya, bagi industri pariwisata terutama ekonomi bagi masyarakat setempat begitu. Iya, jadi memang tetap kita memprioritaskan keselamatan wisatawan, safety first ya. Mm-mm. Kalau uang kita bisa cari, namun nyawa ini tidak bisa 2 kali kita diberi kesempatan untuk Mm-mm. hidup kalau kita sudah meninggal gitu ya. Namun itulah bahwa penutupan wisata ini pun akan sebenarnya berdampak banyak ya, positif dan negatif tentu saja. Dan ini juga memberi citra positif sebenarnya buat kita tentang kehati-hatian kita, prioritas kita terhadap keselamatan wisatawan itu menjadi atensi banyak orang gitu. Kak Oyan, kalau misalnya Ya. melihat pantauan dari Asita, sektor mana yang paling terdampak menurut Asita ya, atau Kak Oyan sendiri akibat penutupan pelayaran ini? Travel agent kah, hotel, atau pelaku wisata bahari, Kak? Iya, jadi yang paling terdampak tentu saja pelaku wisata bahari, ya, para pemilik kapal, baik kapal pinisi, kapal speedboat, open deck maupun kapal wisata lainnya. Dan tentu saja yang kedua adalah tour operator atau travel agent, karena memang tour operator atau travel agent ini juga menjual paket secara keseluruhan, tidak saja kapal di laut tetapi juga di darat. Jadi sangat terdampak dengan apa penutupan ini. Kemudian tentu saja hotel-hotel ya,
namun saya kira hotel mungkin tidak terlalu terdampak dan ini juga mungkin menjadi sebuah permasalahan tersendiri ini, Iya. Kak Eca, terkait dengan, kebijakan refund dan sebagainya ya. Jadi, Mhm. yang kami pahami di dunia bisnis kalau force majeure ini kan kita boleh katakan force majeure Mhm. karena cuaca ekstrim, kemudian destinasi wisata ditutup, izin berlayar dilarang, ini termasuk kategori force majeure. Mhm. Jadi sebenarnya dalam kondisi ini kita harus mengembalikan, pembayaran yang sudah dilakukan tamu 100% ya. Mhm. Mhm. Namun itulah kalau di laut jelas bahwasannya tidak ada izin berlayar yang diberikan, yang kedua ada penutupan Taman Nasional Komodo. Mhm. Nah Mhm. ini, mengharuskan kita me-refund 100% gitu ya. Mhm. Namun kalau hotel ini memang agak apa ya, eee, tidak fix atau clear gitu, Mhm. karena hotel ini kan di darat. Mhm. So Mhm. far selama penerbangan masih dibuka dan tamu bisa landing di Labuan Bajo, ya artinya tidak ada alasan untuk refund ya atau pembatalan kunjungan Mhm. ke Mhm. Labuan Mhm. Bajo. Jadi Mhm. hotel kadang menerapkan kebijakan itu, bahwasannya ya urusan di laut itu tidak menjadi bagian daripada force majeure untuk hotel. Tapi kalau bicara tentang tujuan wisatawan ke Labuan Bajo, tentu saja mereka ke sini bukan hanya tidur di hotel. Mereka datang untuk berwisata ke Taman Nasional Komodo. Iya, benar. Jadi sebenarnya impact daripada apa, pembatalan ke Labuan Bajo misalnya wisatawan tidak jadi datang, meskipun dia sudah booking hotel, kadang ini juga menjadi, apa ya, permasalahan tersendiri dan perlu kebijaksanaan daripada hotel, gitu, Kak. Mhm. 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 Lalu, bagaimana anggota Asita ini, berkomunikasi dengan wisatawan agar tetap merasa aman dan juga nyaman, Kak Oyan ya, meski rencana wisata laut ini tertunda sejauh ini? Iya, jadi memang kami harus menjadi PR untuk para wisatawan, menyampaikan, Mhm. hal-hal baik, hal-hal positif tentang kondisi keadaan kita di Labuan Bajo. Kami menyampaikan bahwa, kondisi di Labuan Bajo so far saat ini sebenarnya, hujan terus, kemudian di laut itu memang ada sedikit berangin, juga di darat ya. Namun kita optimis bahwa kejadian ini tidak akan terjadi sepanjang tahun gitu. Artinya sampai seterusnya ini akan berlalu di waktu yang akan datang gitu. Artinya mungkin, kita tidak tahu ya, artinya ini semua otoritinya ada ke BMKG. Jadi mungkin saat ini hujan yang terus terjadi di Labuan Bajo, baik di laut maupun di darat, ada angin juga, mungkin, sesuai dengan hasil informasi yang diberikan oleh BMKG itu sampai tanggal 27. Nah, Mhm. kita akan Mhm. lihat kembali ini setelah tanggal 27. Namun memang, kondisi ini sebenarnya sudah sangat memprihatinkan ya buat para pelaku, usaha pariwisata di Labuan Bajo. Sejak kejadian musibah tenggelamnya kapal Putri Sakina di akhir tahun tanggal 26 Desember itu, Iya. sampai saat ini kan membuat destinasi Taman Nasional Komodo itu hampir 75% tutup dan ini Iya. sudah terjadi 1 tahun ya, Mhm. 1 tahun, 1 bulan maaf Kakak, 1 bulan. 1 bulan, Mhm. Mhm. dari 26 dan sekarang kita menuju ke Mhm. 27 Mhm. Mhm. nanti yang Jadi tutup sudah ya. memasuki, hampir memasuki 1 bulan. Mhm. Betul sekali Kak, dan ini terasa sekali sangat Mhm. berdampak. Mhm. Apalagi masyarakat di Pulau Komodo yang hidupnya keseharian bergantung pada penjualan souvenir ya. Itu Iya. mereka sudah mengeluhkan ini, menyampaikan bahwa saat ini situasi sudah seperti pandemi COVID-19, Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Iya. Oke, baik. Kak Oyan, apakah Asita melihat kebijakan, penutupan ini justru bisa memperkuat kepercayaan wisatawan dalam, jangka panjang begitu? Ya, tentu saja ya kalau kita, memprioritaskan safety, image kita positif terhadap, kepercayaan wisatawan. Mereka percaya kita bahwa kita memprioritaskan keselamatan mereka. Mhm. Namun tentu saja tidak hanya pada kebijakan penutupan destinasi ya, yang lebih prioritas dan utama adalah bagaimana, izin berlayar kapal ya, kelayakan kapal itu,
dicek benar-benar, itu yang sebenarnya lebih utama daripada sekedar menutup destinasi ya, Mhm gitu mhm Kak. mhm. Kak Oyan, kalau misalnya ada pesan yang mau disampaikan, kepada wisatawan yang mungkin merasa ragu atau khawatir berkunjung ke Labuan Bajo di situasi cuaca seperti ini, apa yang Kak Oyan mau sampaikan, Kak? Ya baik Kak Eca, jadi kami menyampaikan bahwa untuk saat ini karena cuaca ekstrim itu, sangat berpotensi terjadi di wilayah NTT secara keseluruhan dan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo secara khusus, kami menghimbau bahwa kita mungkin tidak memaksakan diri dulu untuk berlibur di saat-saat yang tidak pasti ini dan tetap, merencanakan liburannya ke Labuan Bajo atau ke NTT di saat kondisi cuaca sudah kembali normal. Mhm Memang mhm. betul sekali bahwa, Labuan Bajo tidak hanya punya wisata laut ya, atau wisata, destinasi wisata Taman Nasional Komodo. Kita juga punya wisata darat Mhm seperti mhm. Gua Batu Cermin, Sanggar Tenun Ikat, desa Mhm. adat, air Iya. terjun, tapi, eee, sepertinya juga cukup berpengaruh ya dengan curah hujan yang saat ini cukup tinggi juga tidak nyaman untuk beraktivitas, Mhm mhm. apalagi ke air terjun ya. Mungkin kita bisa ke, Sanggar Tenun, kampung adat ya, dengan kondisi hujan, tapi juga saya rasa tidak nyaman dengan kondisi itu, Mhm gitu. mhm mhm. Baik, terakhir Kak Oyan, apa kemudian harapan Asita NTT kepada pemerintah, otoritas pelabuhan, dan juga, seluruh pelaku wisata agar keselamatan dan juga keberlanjutan pariwisata ini tetap seimbang begitu? Baik, jadi, yang pertama, seperti sebelumnya sejak kejadian musibah tenggelamnya kapal Putri Sakina, kami terus menyampaikan, menyuarakan tentang kontrol, ya, kualitas kapal yang digunakan wisatawan. Izin yang diberikan kepada kapal-kapal wisata itu lebih diperhatikan lagi dan lebih, sering ada reguler inspeksi ya, sehingga benar-benar tidak hanya soal administrasi atau izin diberikan di atas kertas tanpa kita melihat sebenarnya kondisi kapal di lapangan. Kita perlu untuk terus melakukan inspeksi rutin. Yang kedua, kebijakan yang diambil saat ini untuk penutupan destinasi wisata Taman Nasional Komodo dan larangan berlayar di area perairan Taman Nasional Komodo ini sejujurnya sudah berdampak besar atau signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat. Kami sampaikan ini karena hanya satu-satunya sektor yang, eee, utama di Labuan Bajo ini kan memang wisata ini ya. Jadi ketika para pelaku usaha wisatanya tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melayani tamu, tidak bisa menerima booking-an, tentu saja ini berdampak sangat besar terhadap kondisi ekonomi. Apalagi saudara-saudara kita yang di Pulau Komodo, Kak Ecak. Mhm Di mhm. sana mereka benar-benar hanya mengandalkan kegiatan pariwisata karena menangkap ikan di perairan Taman Nasional Komodo kan dilarang karena ada konservasi. Yang benar-benar saat ini mereka tekuni adalah menjual souvenir ya, Iya. kaos, patung dan sebagainya. Berkebun pun tidak karena memang daerah di sana tidak untuk tanah pertanian. Mhm Jadi mhm. inilah tantangan terbesar bahwa pemerintah dan pihak otoritas di Labuan Bajo perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi ekonomi di Manggarai Barat ini agar tetap berjalan, tidak kolaps ekonomi masyarakatnya. Mungkin kami dari Asita sudah, menyampaikan hal ini di beberapa media ya. Kami setuju, kami sepakat tentang prioritas adalah keselamatan wisatawan. Namun mungkin kita harus pikirkan bersama tentang keberlanjutan usaha, bisnis, dan aktivitas pariwisata kita yang benar-benar hanya bergantung kepada pariwisata. Kalau kami boleh memberikan pendapat, mungkin yang dapat kami sampaikan adalah kita tidak menutup secara keseluruhan perairan Taman Nasional Komodo untuk dikunjungi. Iya. Ya, izin juga mungkin boleh diberikan di destinasi wisata yang secara, area itu masih aman misalnya. Kalau saat ini kita punya, informasi bahwa perairan Kepadar, ke Pulau Komodo itu tidak aman, mungkin ada daerah-daerah tertentu ya, area-area tertentu yang dekat dengan Labuan Bajo yang masih aman bisa tetap dibuka. Misalnya Pulau Rinca yang
adalah salah satu destinasi wisata untuk melihat binatang komodo. Kalau Mhm. kita tidak bisa ke Pulau Komodo, mungkin kita tetap bisa ke Pulau Rinca Iya. untuk melihat komodo. Kemudian spot-spot snorkeling yang terdekat di Labuan Bajo ya, Pulau Kanawa, Bidadari, kemudian Pulau Kelor, lalu ada Pulau Sabolo, Seraya, dan eee, Rangko ya, Mhm Rangko mhm. Cave, Gua Rangko. Kami juga sempat dihubungi oleh teman-teman dari Pokdarus di Rangko, bahwasannya mereka juga sangat terdampak dengan, kebijakan penutupan destinasi wisata ini, karena mereka juga benar-benar hidup daripada kegiatan pariwisata dan mereka berharap, kunjungan ke Gua Rangko juga tetap dibuka. Jadi memang mari kita bijaksana, lebih bisa melihat ini secara keseluruhan, tidak hanya tentang faktor keselamatan saja, tetapi bagaimana perekonomian masyarakat agar Baik. tetap berjalan di situasi ini, Baik. gitu. Terima kasih Kak Oyan penjelasannya pagi ini. Semoga, Iya, cuaca segera membaik begitu ya agar, aktivitas, pelayaran juga kembali normal begitu, Kak Oyan ya. Dan juga terkait dengan pemulihan ekonomi, semoga, ada jawaban dari otoritas pelabuhan terkait solusinya seperti apa, kemudian juga pemerintah daerah Kak Oyan ya. baik Kakak, Iya. terima kasih Terima banyak, ya. kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Oyan. Terima kasih Kak Ecak, selamat pagi Kak Ecak dan semua pendengar RRI.